Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar praktek database MySQL ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat user ya yang digunakan untuk autentikasi atau untuk login ya ke database MySQL ya. Kita masuk dulu ke bagian yang pertama tentang pentingnya autentikasi pengguna ya. Kenapa autentikasi itu penting gitu ya? Kasus kebocoran data masih sering terjadi ya, dan salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem login atau autentikasi pengguna ya. Bayangkan jika siapa saja bisa akses database MySQL kamu tanpa batas. Nah, jadi ini akan menjadi masalah besar ya. Makanya autentikasi pengguna itu sangat penting untuk melindungi informasi sensitif. Dan hari ini kita akan bahas dari dasar ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana memahami autentikasi pengguna di MySQL ya. Di database MySQL, autentikasi pengguna melibatkan pertama itu akun pengguna gitu ya. Kemudian ada yang namanya hak akses atau privileges, dan yang ketiga itu adalah izin atau permissions. MySQL juga mendukung beberapa mekanisme autentikasi ya, seperti autentikasi menggunakan password ya, kemudian menggunakan sertifikat gitu ya, kemudian ada lagi autentikasi berbasis plugin gitu ya. Kamu juga bisa menggunakan user rules untuk memberikan tingkat akses yang berbeda ya. Jadi satu user atau pengguna itu mempunyai hak akses yang berbeda. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, cara menerapkan autentikasi di MySQL ya. Pada bagian yang ketiga ini kita akan melakukan praktek ya, praktek bagaimana cara membuat user ya. Kita menggunakan CLI ya. Kita belajar menggunakan CLI. Pertama kita buat dulu database-nya ya, sebagai uji coba ya. Oke, di sini kita coba login sebagai user root dulu. Kemudian kita buat database ya, create database. Misalnya database-nya itu adalah my database gitu ya. Ini database sudah berhasil dibuat ya. Untuk pengecekannya kita bisa menggunakan perintah show databases like my misalnya. Nah, di sini terlihat ya, database yang barusan kita buat sudah jadi gitu ya. Kalau kita mau menggunakannya, kita pakai perintah use gitu ya. Nambah database-nya, kemudian kita lihat isinya masih kosong ya. Database sudah kita buat, kemudian kita buatkan user gitu ya. Create user, namanya adalah user 1 ya. User 1 hostnya ada di localhost misalnya, localhost. Kemudian kita kasih password ya, identified by, misalnya passwordnya adalah P besar A S S O R D, kemudian @123 misalnya ya. Tekan enter.
user berhasil dibuat gitu ya. Kemudian kita kasih hak akses ya, kita kasih hak akses. Misalnya kalau kita mengakseskan green all, ini nanti semua hak akses itu akan diberikan ya. Untuk yang green all ini nanti akan dikasihkan hak untuk select gitu ya, untuk membaca data gitu ya, insert untuk masukkan data gitu ya, kemudian update, delete, create, drop, kemudian pembuatan index gitu ya, sama alter gitu, execute. Terus ada lagi yang hak akses lain yaitu create view ya, untuk membuat view, kemudian show view untuk melihat definisi ketika kita membuat view, kemudian ada juga hak akses trigger ya, kemudian yang terakhir ada references ya, untuk membuat constraint ketika kita membuat foreign key gitu ya. Nah, untuk yang sekarang ini kita kasihkan hak akses select aja dulu ya, select sama insert gitu ya. Insert kita akan mengasih hak akses select dan insert ke database yang barusan kita buat tadi, my database. Kemudian untuk semua table kepada user 1 tadi ya, yang barusan kita buat, pada hostnya adalah localhost gitu ya. Green select insert, berikan hak akses select dan insert untuk masukkan data, select untuk membaca data pada my database untuk semua table yang ada di dalam database my database kepada user 1 pada hostnya adalah localhost gitu. Kemudian tekan enter gitu. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah memberikan hak akses kepada user 1 ya. Kemudian kita coba login gitu ya. Kita exit dulu daripada user root ya. Kemudian kita login menggunakan user 1, passwordnya tadi adalah P besar A S S W O R D @123. Nah, dia sudah masuk ya. Kemudian kita show database, dia bisa melihat ya my database ini. Kemudian kita coba untuk select ya, kita use dulu my database show tables. Di sini tabelnya masih kosong, sedangkan kita tadi ngasih hak aksesnya itu cuma select dan insert ya. Coba kita buat table sini ya, create table misalnya testing ya, ID, tipenya, nama kolomnya ID, tipenya integer, kemudian sifatnya adalah primary key, kemudian auto increment, kemudian kolom kedua misalnya nama lah, varchar misalnya 50, tekan enter. Nah, di sini ada error ya, create ditolak ya untuk user 1 di localhost ya, karena kita tadi memberikan hak akses select dan insert saja ya. Nah, bagaimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya adalah kita logout dulu, kemudian masuk lagi sebagai root ya, kemudian kita menggunakan database my database, kemudian kita buat perintah membuat table tadi ya, create table,
testing. Kolom pertama adalah ID tipe integer, kemudian dia adalah primary key, kemudian auto increment. Kolom kedua adalah nama, tipe datanya adalah varchar, sepanjang 50. Nah, di sini sukses ya ketika kita menggunakan usernya root ya. Kemudian kita coba lagi ya untuk insert data dan select data gitu. Kita login lagi, kita tambahkan parameter database ya, my database, supaya langsung aktif ya. Nah, dia sudah aktif nih, tidak perlu lagi kita menggunakan use gitu ya. Kemudian di sini kita melihat struktur database daripada testing ya, yang dibuat oleh user root tadi, ID sama nama gitu ya. Kita coba untuk insert dulu ya, atau select dulu lah, select misalnya tentang from testing gitu ya. Bisa, cuma datanya masih belum ada gitu ya. Select misalnya ID sama nama, kita mau menampilkan ID dan nama juga bisa, cuma datanya masih kosong. Nah, jadi kita pemberian hak akses untuk select tadi sudah berhasil ya. Kemudian kita coba lagi untuk insert ya, insert into testing. Kolomnya adalah nama, ID dia kan tadi auto increment dulu ya, dia nanti otomatis nambah gitu ya. Kemudian kita kasih value, namanya misalnya Adam, enter, query oke. Kita select ya, select bintang from testing. Nah, jadi user dengan nama user 1 tadi ini sudah berhasil melakukan insert ya. Kita coba lagi insert into testing, kemudian kita tambahkan misalnya kemudian koma, misalnya beberapa penambahan ya, Abraham, kemudian titik koma, data terpanjang untuk nama. Ini berhasil. Kemudian kita mau menambahkan lagi beberapa row lah. Di sini misalnya Abraham. Bentar, kita cek dulu testing. Oh iya ya, sini cuma 5 ya. Makanya Abraham tidak bisa masuk tadi ya. Oke, kita tambahkan satu lagi misalnya oke. Kemudian kita select ya, testing. Nah, sudah ada 3 data ya. Tadi ada 2 error tuh, di yang ID-nya 2 itu tadi error ya, langsung ke 4 dan 5 gitu ya. 2, 3 error, langsung ke 4 dan 5. Nah, di sini kita melihat ya bahwa user 1 yang barusan kita kasih hak akses untuk select dan insert tadi, dia cuma bisa select dan insert gitu ya.
Sedangkan ketika kita coba untuk membuat table dengan perintah create, nah itu tidak bisa ya ketika kita mau membuat tabel testing tadi ya. Oke, kemudian exit. Di sini sudah terlihat tadi gitu ya. Kemudian kita coba lagi ya dengan user ini. Kita coba menghapus ya, menghapus hak aksesnya ya. Misalnya kita hapus hak akses untuk insert ya. Database-nya adalah my database, kemudian usernya tadi adalah user 1, di hostnya adalah localhost gitu ya. Enter. Nah, kemudian kita exit, logout dulu, kemudian masuk lagi sebagai user 1 ya. Kita coba select lah from testing, select masih bisa, kemudian kita coba perintah insert ya, insert. Nah, misalnya kan insert, kita insert. Nah, di sini ada error ya, insert ditolak ya, karena barusan kita tadi menggunakan perintah revoke tadi ya. Kemudian kita exit. Kemudian bagaimana cara untuk merubah password ya, misalnya user ini mau merubah passwordnya si user 1 gitu ya. Langsung aja kita praktekkan ya, set password untuk user 1 pada hostnya adalah localhost, sama dengan kita gunakan fungsi password ini ya. Kemudian di sini tinggal kita isikan password barunya, misalnya new secure at 456 misalnya kan. Enter. Oke, kita coba login ya. Kita coba login untuk user yang sebelumnya tadi, apakah bisa. Sekarang error ya, akses denied, akses ditolak karena passwordnya sudah dirubah ya. Kita coba dengan password baru, new secure at 456. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa. Kemudian kita select tentang from testing ya. Nah, oke. Sudah kelihatan ya tentang hak akses di MySQL ya. Kalau kita gunakan green all, itu semua hak akses yang ada disediakan oleh MySQL itu akan dikasihkan ya. Biasanya kan ada perintah green all seperti ini ya. Kita pakai root dulu. Nah, misalnya kan green all, kemudian nama database-nya semua, istilahnya semua ya, semua table ya, semua isi di database my database gitu ya. Kemudian dikasihkan kepada misalnya user 1 gitu ya, user 1 localhost misalnya kan. Nah, ini akan mengasih hak akses semua gitu ya kepada user 1. Nah, sekarang kita coba ya.
Sekarang kita coba create misalnya, create table testing 2 misalnya kan. ID integer misalnya, primary, auto, increment. Kemudian misalnya nama, varchar misalnya 50. Ada yang error, oh kurang sini ya, enter. Nah di sini sudah selesai pembuatan tabelnya. Jadi hak akses create untuk user 1 itu sudah dikasihkan ya, karena kita menggunakan grant all itu ya. Show tables ada 2 ya. Kita coba lagi untuk insert ya, insert into testing 2. Kemudian kolomnya adalah nama gitu ya. Kemudian di sini adalah values, nama 1. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya nama 2. Kemudian nama 3. Kemudian titik koma, enter. Kemudian select bintang from testing 2, titik koma. Nah ini sudah bisa create ya. Yang sebelumnya tadi user 1 itu tidak diberikan hak akses untuk create ya. Oke. Oke, itu adalah cara penerapkan autentikasi di MySQL. Kemudian kita sudah praktek juga tadi ya, untuk membuat autentikasi yang aman. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.